Sebelum kita masuk ke ceritanya, tolong tuliskan, sholawat, serta dari mana kalian berasal, di kolom komentar, serta jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Semoga kita semua, mendapat berkah rizki yang melimpah dan kesehatan. Amin, terima kasih. Mari kita lanjut ke kisah cerita, let's go. Kabut pagi masih menggantung rendah di atas pasar Cirebon. Lorong pasar yang biasanya riuh oleh suara pedagang kini terlihat seperti ruang samar yang setengah hidup, bau bawang merah, amis ikan segar, dan aroma tanah basah bercampur menjadi satu. Di kejauhan, beberapa bangunan tua menjulang, dindingnya kusam diselimuti lumut. Sebuah pohon besar berdiri gagah di ujung lorong, dengan akar menjuntai seperti tangan raksasa yang siap menarik siapa saja yang berani melanggar aturan tak tertulis pasar itu. Para pedagang baru membuka lapak. Ada yang menata sayur, ada yang menyiapkan ember es untuk ikan, ada pula yang sekadar duduk sambil menyeruput kopi hitam dari gelas kaca kecil. Dari sela-sela kabut, tampak seorang pria kurus berjalan pelan, Wasman cungkring. Tubuh Wasman sangat kurus, seolah tulang belulangnya hanya dibungkus kulit tipis. Di kedua lengannya, tato-tato tua memudar tapi tetap tajam, simbol masa lalunya sebagai mantan ketua napi paling disegani di lapas Cipinang. Rambutnya gondrong, kusut, namun tertutup kupluk abu-abu lusuh. Kaosnya kelabu tak jelas warna aslinya, celana panjang hitamnya penuh sobekan kecil. Tapi aura ketenangan yang memancar dari wajahnya membuat para pedagang merasa aman setiap kali dia melintas. Di pasar ini, Wasman bukan hanya preman. Ia adalah penyeimbang. Ia tidak memalak. Ia menjaga. Ia pernah hidup dalam dunia yang keras, dan kini ia memilih menjadi penjaga bayangan di balik hiruk-pikuk pasar. Namun pagi itu, ada gangguan. Sebuah badai baru datang dari arah timur pasar. Suara langkah berat menggema di lorong, disertai tawa sombong dan suara senjata tajam beradu dengan gesper sabuk. Tampaklah seorang pria besar muncul dari balik kabut. Tubuhnya kekar, dadanya bidang seperti drum, kumisnya tebal menutupi bibir lebar, dan jenggot panjangnya terurai hingga dada. Ia memakai peci hitam, kaos garis-garis merah putih, dan celana panjang bermotif batik yang entah dari mana ia dapat. Namun perhatian terbesar tertuju pada sabuk hijau yang melingkar di pinggangnya, tanda identitas seorang pendekar dari Madura. Di tangan kanannya, ia menggenggam celurit besar yang berkilat. "Cak Darjo," bisik seorang pedagang ikan. Jawara dari Madura itu datang lagi. Dia pasti mau nagih uang keamanan. Padahal keamanan sudah dijaga Wasman. Beberapa pedagang gemetar. Ada yang buru-buru menutup lapak. Ada yang menunduk, pura-pura sibuk. Cak Darjo berjalan dengan langkah penuh kesombongan. Setiap gerakannya seperti menantang siapa saja. Tatapan tajamnya menyapu lorong. "Hei, pedagang!" Suaranya mengguntur, memantul pada dinding los pasar. "Mana jatah buatanku? Jangan pura-pura bego. Pagi-pagi begini harusnya kalian sudah setor." Seorang ibu penjual sayur berusaha menjelaskan. "Cak, keamanan di sini sudah diurus Wasman, kami sudah bayar." Darjo mengetukkan ujung celuritnya ke meja kayu lapak ibu itu. Duk, duk, membuat sayuran bergeser. "Wasman, Wasman, Wasman," Darjo mendecak meremehkan. "Anak pasar itu cuma mantan napi kurusan. Aku Jawara Madura. Di mana dia? Hah? Suruh keluar kalau berani." Ia tertawa keras. Beberapa pembeli bubar ketakutan. Namun di balik kabut, seseorang berdiri diam, menyaksikan semua dari sudut gelap. Wasman cungkring mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tenang, tapi tajam, tajam seperti pisau bekas diasah berkali-kali di jeruji besi Cipinang. Ia berjalan mendekat tanpa suara, seperti bayangan. Pedagang-pedagang saling berbisik. "Waduh, ketemu juga akhirnya. Gawat ini, dua orang keras bakal bentrok." Cak Darjo belum menyadari. Ia tetap memalak pedagang, menodongkan celurit, mengamuk, dan berlagak penguasa pasar. Sampai akhirnya, Darjo mendengar suara langkah ringan di belakangnya. Tep, tep, tep. Bukan langkah orang biasa. Langkah itu seperti milik seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam dunia kekerasan. Cak Darjo menoleh dengan gerakan lambat. Dan ketika ia melihat sosok kurus dengan kupluk lusuh berdiri di hadapannya, ia tersenyum sinis. "Wasman cungkring," serunya lantang. "Akhirnya kau keluar juga." Wasman tidak menjawab. Ia hanya menatap. Sebuah tatapan yang pernah membuat puluhan napi keras di Cipinang menunduk. Cak Darjo mengangkat dagu dengan pongah. "Kau jaga pasar ini? Hah? Kau pikir kau siapa? Ini wilayah orang kuat,
bukan orang kurus kayak tulang ikan. Aku yang ambil jatah di sini. Pedagang menahan napas. Mereka tahu, ketegangan ini akan pecah kapan saja. Wasman akhirnya bicara, suaranya rendah namun jelas. Darjo, kau salah tempat. Pasar ini bukan buat orang yang memeras. Darjo tertawa keras, menepuk celuritnya. Kalau aku tetap maunya memeras, mau apa kau? Hening. Kabut seakan makin tebal. Wasman menghela napas pendek. Kalau kau maksa, ia melangkah maju satu tapak. Aku yang bereskan. Darjo meludahkan ludahnya ke tanah, mengangkat celuritnya tinggi. Bereskan aku kalau berani, cungkring. Dan pada detik itu, para pedagang, pembeli, dan semua yang berada di lorong pasar menahan tubuh, menahan napas, menahan suara. Karena mereka tahu, pertarungan dua dunia telah dimulai. Jawara sombong dari Madura, melawan mantan ketua napi terganas dari Cipinang. Dan tidak ada jalan kembali. Lorong pasar yang biasanya riuh mendadak berubah menjadi tempat yang sunyi mencekam. Suara tawar-menawar, suara ayam berkokok dari kejauhan, suara pedagang memindahkan peti, semua hilang tertelan aura tegang antara dua pria yang berdiri saling berhadapan. Kabut pagi turun semakin tebal, menggulung di antara bangunan-bangunan tua di ujung lorong. Pohon besar dengan akar menjuntai tampak seperti saksi bisu yang menunggu tragedi. Daunnya bergetar pelan ketika angin dingin pagi menyapu lorong. Wasman cungkring berdiri dengan tenang. Tubuhnya kurus, tapi posisi kakinya kokoh, bahunya rileks, dan tatapan matanya, tajam seperti binatang liar yang sudah terlalu sering berhadapan dengan kematian. Tato di lengannya tampak samar di balik kabut, namun cukup jelas untuk membuat beberapa pedagang yang baru mengenalnya bergidik ngeri, simbol-simbol dunia kelam yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah hidup di balik jeruji besi. Di sisi lain, Cak Darjo berdiri tegap. Tubuhnya besar dan kekar, blok daging yang seolah diciptakan khusus untuk berkelahi. Kumis tebalnya bergerak saat ia menghirup napas panjang, dan jenggot hitamnya bergoyang ketika ia tertawa sinis. Celurit besar di tangannya berkilat, pantulan cahaya samar dari matahari yang baru muncul di balik kabut membuatnya seolah menyala. Sabuk hijau di pinggangnya, simbol jawara Madura tingkat tinggi, bergetar halus saat ia merapatkan genggamannya. Darjo membuka mulutnya, suaranya berat seperti logam yang bergesekan. Wasman, aku dengar namamu dari banyak orang. Katanya kau dulu raja keras di lapas Cipinang. Ia mengangkat dagunya sombong. Tapi itu dulu. Di sini, di pasar ini, aku yang pegang kendali. Wasman tidak menjawab. Ia hanya menundukkan sedikit kepalanya, lalu menatap patron besar itu dengan sorot yang begitu dalam hingga seolah menusuk ke balik kulit. Beberapa pedagang berbisik gugup. Waduh, ini bakal meledak. Darjo bawa celurit, Wasman cuma tangan kosong. Tapi Wasman itu mantan ketua napi, jangan salah. Suara langkah kecil terdengar lirih, seorang anak kecil penjual kantong plastik mundur pelan-pelan sambil memeluk dagangan tipisnya, wajahnya ketakutan. Wasman melirik anak itu sekilas. Itu saja sudah cukup membuat semua pedagang tahu, ia bukan sedang memikirkan dirinya. Ia memikirkan keselamatan mereka. Cak Darjo tersenyum lebar, seolah melihat kelemahan. Wasman, Wasman, jangan sok jagoan hanya karena kau pernah hidup dengan para napi. Dunia lapas beda dengan dunia jawara. Dunia jawara itu darah dan harga diri. Ia mengetukkan celurit ke tiang kayu dung. Dung, sampai serpihan kayu beterbangan. Wasman tetap diam. Namun diamnya itu bukan diam takut. Diamnya itu adalah diam seorang pembunuh berpengalaman. Diam seseorang yang tahu betul kapan harus bergerak dan kapan harus menyerang. Cak Darjo mendekat satu langkah, jarak hanya tinggal 2 meter di antara mereka. Bau keringat bercampur dupa khas Madura tercium dari tubuhnya. Mata Darjo membelalak, bibirnya filek, memperlihatkan gigi-gigi kuning yang menggigit tawa sombong. Ayo, cungkring, kalau kau memang jago, maju. Wasman menatap lurus. Suara napasnya nyaris tak terdengar. Namun seluruh tubuhnya berubah, bahunya turun, jari-jarinya mengendur, lututnya sedikit menekuk. Posisi bertarung. Para pedagang semakin mundur. Yang punya toko langsung menutup pintu setengah. Yang membawa belanjaan lari terbirit-birit. Cak Darjo merentangkan tangan kiri, sementara tangan kanan mengayunkan celurit pelan di udara, membuat suara berdesis. Ini pasar Cirebon, iya. Pasar ini besar, tapi cukup buat nampung satu mayat. Wasman akhirnya buka mulut. Suaranya tidak keras, tapi dalamnya membuat Cak Darjo spontan terdiam.
Aku sudah terlalu sering lihat mayat. Kalau kau mau nambah, itu pilihanmu. Darjo menyeringai. Aku suka gaya bicaramu. Ia mengangkat celurit tinggi, seperti seekor elang hendak menerkam mangsa. Saat itu, semua orang menahan napas. Sebelum Darjo sempat menurunkan celurit itu, Wasman melangkah maju satu langkah kecil, gerakan halus yang hanya bisa dilakukan orang yang telah dilatih bertahun-tahun untuk membaca tanda, membaca napas, membaca bahaya. Darjo sempat kaget, tapi terlalu congkak untuk mundur. Kau pikir tangan kosongmu bisa lawan celuritku? Ia mengayunkan senjata besar itu ke arah kepala Wasman. Ayunan itu cepat, sangat cepat. Semua pedagang yakin kepala Wasman akan terbelah dua. Namun sebelum celurit itu menyentuh kulit Wasman menghilang. Bukan benar-benar menghilang, tapi gerakannya begitu cepat dan halus hingga mata manusia awam tak mampu mengikuti. Ia memutar tubuh ke samping, lalu merunduk rendah seperti ular yang melesat. Cak Darjo terkejut bukan main. Celuritnya hanya memotong udara kosong. Wasman berada tepat di sampingnya. Darjo membelalakkan mata. Cepat juga kau, cungkring. Wasman menatap leher lawannya, lalu mundur satu langkah, mengukur jarak. Darjo kembali tertawa keras. Kau bukan lawan celuritku. Kau cuma tulang berlapis kulit. Ia mengayun lagi. Kali ini lebih cepat, lebih ganas, lebih liar. Wasman bergerak lagi. Tidak mundur, tidak melompat. Hanya menggeser tubuh beberapa sentimeter, cukup untuk membuat mata pedagang terbelalak tak percaya. Gerakan Wasman bukan gerakan preman biasa. Itu gerakan orang yang pernah bertarung demi hidupnya setiap hari di dalam lapas paling keras di Indonesia. Setiap ayunan Darjo menghasilkan suara gesekan logam yang berbahaya, dan setiap itu pula Wasman menghindar tanpa panik. Pedagang mulai bergumam, "Ya Allah, Wasman bukan main." Gerakannya kayak bayangan. Cak Darjo mulai panik itu. Dan benar, di wajah Darjo mulai muncul ketidaksabaran. Ia menaikkan celurit tinggi-tinggi, siap mengayun dari atas ke bawah. Ayunan mematikan. Ayunan yang pernah mencabut nyawa banyak orang di Madura. Darjo menggeram. "Mati kau, cungkring." Ia menebaskan celurit itu ke arah Wasman dengan kekuatan penuh. Hingga udara terbelah. Pedagang menutup mata. Ada yang menjerit kecil. Ada yang spontan istighfar. Namun saat celurit itu menyambar, Wasman melakukan hal yang tak terpikirkan. Ia maju, bukan mundur. Dan ketika celurit hanya berjarak sejengkal dari kepalanya, dor, Wasman menendang lutut Darjo keras sekali. Sang jawara terkejut, keseimbangannya buyar. Ayunan celurit meleset, menghantam keranjang pisang dan membuat buah-buah beterbangan ke udara. Darjo terperosok satu langkah. Wajahnya terpelintir marah. Wasman berdiri tegak, menatapnya. "Senjata tidak selalu bikin kau kuat," katanya pelan. "Kadang hanya bikin kau lambat." Darjo meraung, marah luar biasa, siap menyerang lagi. Lorong pasar berubah menjadi arena kematian. Dan ini baru permulaan. Kabut semakin tebal, seolah alam pun menahan napas menyaksikan dua pria yang kini saling berhadapan di lorong pasar. Warna biru pucat dari matahari pagi menyelinap pelan di antara dedaunan pohon besar di ujung lorong. Bayang-bayang panjang dari kedua pria itu membentang di tanah yang becek, membuat suasana terasa seperti arena duel kuno yang terjebak di tengah hiruk-pikuk pasar rakyat. Wasman cungkring berdiri tegap, napasnya teratur, seakan baru berjalan santai, bukan baru saja menghindari celurit tajam yang nyaris membelah kepalanya. Ia tak berkeringat, tak gemetar, tak panik. Auranya seperti air diam yang menyembunyikan kedalaman mematikan. Cak Darjo, sebaliknya, mulai menunjukkan perubahan. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini memerah, bukan hanya karena marah, tapi juga karena merasa diremehkan. Tangan yang memegang celurit mulai tampak tegang. Kumis dan jenggot panjangnya berkibar ketika ia menggeram bagaikan banteng terluka. "Kau berani menyentuh aku?" Suara Darjo menggelegar, membentur dinding-dinding toko dan membuat burung-burung kecil di atap berhamburan terbang. "Kau pikir lutut kecilmu itu bisa menjatuhkan aku?" Wasman hanya menatap. "Kalau kau masih bisa berdiri, berarti belum cukup." Darjo meraung, mengayunkan celurit dengan liar, cepat, dan brutal. Ayunan kiri, Wasman miringkan badan. Ayunan kanan, Wasman memundurkan tumit setengah langkah. Tebasan memutar, Wasman merunduk, membuat celurit hanya lewat sehelai rambut dari kepalanya. Pedagang-pedagang yang menyaksikan itu takjub sampai tak mampu bicara. Gerakannya Wasman, Masya Allah. Cak Darjo itu kan jawara, kok bisa dipermainkan?
Aku baru lihat orang kayak cungkring itu, kayak bukan manusia. Darjo semakin beringas. Ia mengayun dan mengayun, tapi semua tebasan hanya memotong udara. Suara seriting, tak, terdengar keras setiap kali celurit mengenai kayu lapak atau peti ikan. Wasman bergerak ringan, tetapi bukan jenis ringan orang yang menari. Ia bergerak seperti orang yang sudah ratusan kali membaca gerakan lawan sebelum dilontarkan. Gerakan seorang mantan ketua napi yang setiap hari harus bertahan hidup di blok paling keras Cipinang, di mana sedikit salah langkah berarti mati ditusuk pisau rakitan di kamar mandi. Tiba-tiba, Wasman melangkah maju mendadak. Gerakan kecil, tapi bagi Darjo terasa seperti kilat. Darjo bereaksi spontan, mencoba menebas. Terlambat, Wasman menyambar lengan Darjo. Ia memelintir sedikit, tak keras, tapi sudutnya sempurna. Aargh. Darjo mengerang. Celuritnya nyaris jatuh. Wasman melepaskan sebelum Darjo bisa menendang balik. Ia mundur satu langkah, stabil, tenang, seperti hendak memberi ruang bagi lawannya untuk bangkit dan mencoba lagi. Itu membuat Darjo semakin naik darah. Kau cuma main-main sama aku, cungkring. Darjo menunjuknya dengan celurit. Baik, kali ini aku habisi kau. Ia berteriak sambil melesat maju, menerjang dengan tubuh besar seperti banteng ngamuk. Celurit diayunkan diagonal dari atas ke bawah, tebasan paling mematikan yang dimiliki Darjo. Tapi Wasman tersenyum tipis. Dalam sepersekian detik, Wasman memiringkan badan ke kanan, tangan kirinya menyambar pergelangan Darjo, sementara tangan kanannya menghantam tulang dada Darjo dengan akurat. Duuggggg. Suara hantaman itu terdengar jelas. Pedagang terdekat sampai mendesis ngeri. Darjo terhuyung, matanya melotot karena kaget dan sakit. Hantaman itu bukan hantaman biasa. Itu pukulan yang dilatih dalam dunia gelap, dunia di mana sebuah pukulan bisa mematikan dalam satu kali serang. Darjo berusaha tetap berdiri, tapi napasnya tersengal. Wasman menatapnya dengan sunyi. Sejenak ia seperti melihat kembali masa-masa kelamnya di Cipinang. Hari-hari panjang bertahan hidup, malam-malam tanpa tidur, setiap detik selalu siap untuk diserang. Itulah mengapa ia bergerak tanpa ragu. Darjo memaksakan tubuhnya tegak. Belum selesai. Ia menggertakkan gigi, kembali siap menyerang. Tapi kali ini, sebelum Darjo sempat mengangkat celurit, Wasman menerjang duluan. Itu pertama kalinya Wasman agresif sejak awal pertarungan. Tubuh kurus itu melesat seperti panah. Ia menyambar pergelangan tangan Darjo, memutar ke bawah, dan praakkk. Suara mengerikan terdengar ketika celurit jatuh menghantam tanah. Lengan Darjo terpaksa meregang. Wajahnya terdistorsi menahan sakit luar biasa. Wasman tidak berhenti. Ia memanfaatkan momentum itu. Satu lutut diangkat. Duak. Lututnya menabrak perut Darjo dengan keras. Tubuh besar sang jawara terangkat sedikit, lalu jatuh berlutut. Kedua tangannya memegangi perut sambil mengamuk. Urgh, kau, bajingan. Pedagang geleng-geleng kepala tak percaya. Ya Allah, dijatuhkan sama orang kurus begitu. Cak Darjo, lututnya kayak patah itu. Ini bukan pertarungan biasa. Namun meski sudah kesakitan, Darjo tetaplah jawara Madura yang keras kepala. Ia bangkit perlahan, tangannya bergetar, wajahnya merah memar. Nafasnya berat, namun sorot mata itu, sombong dan penuh dendam, masih menyala. Darjo mengambil celurit yang jatuh. Tangannya gemetar, tapi genggamannya kuat. Kau buat aku malu, cungkring. Darjo mengangkat celurit ke samping wajahnya. 3 pukulan lagi. Kalau kau masih hidup setelah itu, aku angkat topi. Wasman menghela napas perlahan. Jangan paksa aku buat jatuhkan kau benar-benar. Darjo meludah ke tanah. Kau pikir kau bisa, anak tulang kayak kau. Ia melesat. Pedagang panik. Ada yang berdoa. Ada yang mundur sejauh mungkin. Ada yang bersembunyi di balik karung beras. Darjo mengayun pertama. Wasman menunduk. Ayunan kedua. Wasman memutar tubuh. Celurit hanya lewat beberapa sentimeter dari telinganya. Ayunan ketiga. Ayunan paling cepat, paling kuat, paling mematikan. Dan disitulah terjadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Wasman menangkap lengan Darjo. Bukan hanya menangkap, ia mengunci. Satu tangan memegang pergelangan Darjo. Satu tangan memegang sikunya. Dan tubuh Wasman memutar dengan sudut sempurna. Braakkk. Lengan besar itu terpelintir brutal. Celurit terlempar jauh,
memantul dan berhenti di kaki seorang pedagang ayam yang langsung menjerit dan kabur. Darjo jatuh berlutut lagi, kali ini lebih keras. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka, tapi suara tak keluar. Tangannya, nyaris tidak bisa digerakkan. Wasman berdiri di depannya, diam, tenang, tidak ada kebanggaan di wajahnya, hanya kesunyian seorang pria yang tahu ia sedang melakukan hal yang tidak ia inginkan, tapi harus ia lakukan demi melindungi banyak orang. Darjo mendongak, napasnya bergetar. Kau, siapa sebenarnya? Wasman menatapnya lama. Aku cuma orang pasar. Ia kemudian membungkuk sedikit. Tapi aku mantan raja di Cipinang, jangan lupa itu. Pedagang tertegun. Tak ada yang berani bicara. Darjo menatapnya dengan mata merah dan penuh tak percaya. Amarahnya berubah menjadi ketakutan samar. Namun pertarungan ini belum selesai. Bukan karena Wasman, tapi karena Darjo, yang tidak mau menerima kenyataan bahwa ia, jawara besar dari Madura, baru saja dijatuhkan oleh pria kurus yang tidak membawa senjata. Dan dari getaran kecil di tangan Darjo, Wasman tahu, Cak Darjo belum menyerah. Ia masih punya sesuatu yang lebih berbahaya daripada celurit. Pertarungan ini akan menjadi lebih brutal daripada sebelumnya. Cak Darjo yang sudah berlutut, gemetar, dan terluka, masih mencoba bangkit dengan sisa tenaga. Dari balik sabuk hijaunya, ia menarik pisau kecil beracun, senjata terakhir seorang jawara Madura. Diam, tak bergerak. Pedagang-pedagang menghela napas lega. Wasman berdiri menatap lawannya yang telah tumbang, lalu berkata pelan. Ini pasar, bukan tempat untuk sombong. Ia berbalik, berjalan pergi perlahan, meninggalkan Darjo yang kalah dan hilang kedikdayaannya. Kabut pagi mulai terangkat, pasar kembali hidup, dan nama Wasman Cungkring, semakin menjadi legenda di pasar Cirebon. Tamat.